Baik, selamat datang anak-anak Bapak. Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran Sejarah Indonesia atau Sejarah Wajib kelas 12, baik untuk kelas IPA dan IPS. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Bapak? Ya, bersyukur semua anak Bapak dalam keadaan sehat. Tetap jaga imun, jaga prokes, ya. Jadi tetap jaga keselamatan keluarga kita dari pandemi COVID-19. Sebelumnya, Bapak mau menanyakan apakah anak-anak Bapak masih ingat materi kita sebelumnya? Ya, betul, Nani. Materi kita kemarin adalah tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih untuk anak Bapak Nani. Dan pada hari ini materi kita adalah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa. Ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita anak-anak Bapak mampu menganalisis ancaman disintegrasi bangsa. Oke. Yang pertama adalah A. Perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri. Nah, pergolakan di dalam negeri itu artinya adalah gejolak. Ya, anak-anak Bapak, gejolak itu apa? Ya, gejolak itu goncangan. Ya, bagaimana kita bangsa kita mengalami gejolak. Kalau misalnya kita naik pesawat itu ada turbulensi ya. Turbulensi artinya goncangan. Nah, setelah kita merdeka, kita mengalami suatu turbulensi atau namanya gejolak. Nah, gejolak itu berupa pemberontakan ya. Nanti Bapak akan jelaskan pemberontakan itu ada berbagai jenis. Ada yang karena ideologi, ada karena ketidakpuasan dengan pemerintahan pusat, ada juga dengan sistem pemerintahan. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Anak-anak Bapak, PKI Madiun itu adalah Partai Komunis Indonesia. Madiun di mana? Ada yang tahu anak-anak Bapak? Kota Madiun ada di provinsi mana? Ya, betul, Nono. Madiun ada di provinsi Jawa Timur. Ya. Jadi, setelah terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun tahun 1948. Ya, artinya 3 tahun setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Bagaimana latar belakangnya? Akibat persetujuan Renville, posisi Indonesia bertambah sulit, sehingga Muhammad Hatta membentuk kabinet baru. Cara Muhammad Hatta agar PKI tidak memprovokasi terhadap kabinet Hatta yaitu A. Melepas para prajurit dengan sukarela untuk meninggalkan ketentaraan. B. Mengambil 100 orang laskar dari masyarakat dan menyerahkan penampungan kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Nah, Bapak mau tanya, ada yang tahu Muhammad Hatta ini sebelumnya sebagai Perdana Menteri ada apa? Ya, betul, Putri.
Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia dan tokoh yang menemani Bung Karno dalam membaca proklamasi. Jadi selain wakil presiden, beliau juga pernah menjadi Perdana Menteri ya setelah Amir Syarifuddin. Sekian materi Bapak hari ini. Bapak mohon maaf jika ada perkataan Bapak yang kurang jelas atau yang menyinggung hati anak Bapak. Jika kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan WA Bapak atau di Google Classroom. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.